hubungan memastikan antara komunitas sepak bola dengan komunitas keamanan sampai level apa, di level mana, di titik mana, terus penggunaan alatnya kayak apa dan sebagainya. Nah itu semuanya kami dapatkan dari itu. Mungkin itu pengantarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh PSSI tadi, apa yang menjadi catatan jawaban-jawabannya ya? Kan Pak Ahmad tadi kan menyampaikan apa yang digali gitu. Kemudian dari jawaban-jawaban yang disampaikan PSSI ini apa yang menjadi catatan atau digaris bawahi? Iya, pertama jawabannya pasti mengikuti pertanyaan kami. Ya, catatan yang penting adalah soal logika high risk itu sangat penting. Jadi siapa yang membuat keputusan, bagaimana indikatornya itu penting untuk tidak hanya melihat kasus ini bagaimana, termasuk juga ke depan tata kelola sepak bola bagaimana, terutama pertandingan-pertandingan yang kategorinya high risk sejak awal. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan pertanggungjawaban. Bagaimana laporan itu, jadi siapa melaporkan, siapa mengawasi apa, dan siapa melaporkan kemana. Sehingga kita akan tahu struktur pertanggungjawaban itu kayak apa. Nah itu juga kami dalami. Nah jawabannya, detailnya apa nanti di laporan akhir. Pak, tadi menyinggung terkait tentang pertanggungjawaban. Itu maksudnya apa Pak? Tadi kata Pak Kawan ada tentang pertanggungjawaban dari sini. Pak BK. Pak BK sudah berikan promosi. Apa Pak? Pertanggungjawaban itu apa yang dimaksud? Apakah pertanggungjawab PSSI sebagai federasi yang tidak bisa menciptakan sepak bola yang sehat? Dalam hal ini keterkaitan dan tragedi dan juga. Salah satu yang kami dalami adalah statuta FIFA, terus aturannya apa, teman-teman PSSI, kalau tadi saya salah. Terus habis itu temuan-temuan lapangan kami, ya, dan kita uji dari beberapa bunyi pasal yang ada dalam aturan-aturan itu. Ini bagaimana model komunikasinya, ini bagaimana model pengawasannya, ini bagaimana model pertanggungjawabannya, dan diserahkan kemana pertanggungjawaban tersebut, dan bagaimana memutuskan kalau itu dianggap persoalan, bagaimana persoalan itu diputuskan, dan apa sanksinya dan sebagainya. Sehingga kita tahu postur model pertanggungjawabannya, postur model kewajibannya, dan kewenangan pengawasannya. Sehingga semoga dengan berbagai informasi tadi kita bisa mengurai sebenarnya. Menguraikannya apa? Siapa berkontribusi apa terhadap peristiwa ini, kecil maupun besar, atau juga kita bisa melihat sebenarnya aturan ini sudah kompatibel ataukah tidak. Ya, kompatibel ataukah tidak dalam konteks menjamin keamanan maupun kenyamanan penonton, supporter, pemain, dan sebagainya. Terkait dengan MOU antara PSSI dan PSSI dengan Polri, tadi kita bertanya ke Exco PSSI Pak Sun Haji mengakui bahwa di tengah kesepakatan antara PSSI dengan Polri itu tidak ada tentang sosialisasi tentang statuta FIFA yang melarang penggunaan gas air mata. Apakah ini menjadi catatan bagi Komnas HAM? Dari pengakuan tidak ada sosialisasi dan aturan. Kami mendalami lebih dalam dari sekedar sosialisasi. Ya, jadi salah satu basis penting adalah hubungan legal antara teman-teman kepolisian dan teman-teman PSSI. PSSI itu kami jadikan rujukan dan kami lebih dalam dari sekedar menanyakan apakah pernah sosialisasi atau tidak. Karena kami baca klausulnya, kami tanya klausulnya, kami tanya bagaimana ini bekerjanya, bagaimana monitoringnya, bagaimana memastikan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak. Termasuk apakah ini kompatibel dengan aturan FIFA atau tidak. Izin Pak, asli dari RTP Pak. Jadi kesimpulannya seperti apa Pak? Kesimpulan nanti di laporan akhir. Instrumen yang mana Pak yang menjadi Kesimpulan nanti di laporan akhir. Terkait dengan tadi kan pemeriksaan terkait dengan tupoksi kewenangan ya dari PSSI dan Komnas HAM juga telah melakukan investigasi sendiri juga. Artinya sudah mendapatkan bekal tersendiri. Dan apakah ada tumpang tindih antara kewenangan dengan PSSI mungkin dengan PT LIB dalam penyelenggaraan sepak bola gitu, Cak?
termasuk dengan sama polisi. Apakah ada saling tumpang tindih kewenangan penyelenggaraan sepak Problem bola? aturan yang ada di FIFA, yang ada di kepolisian, maupun problem undang-undang yang ada di Republik ini, itu tadi menjadi salah satu bagian yang kami dalami, ya, cukup detail, khususnya soal perangkat keamanan, itu cukup detail. Memang ada problem di situ. Apakah problemnya tumpang tindih, ataukah problem yang lain? Di laporan akhir akan kami bilang. Terima kasih ya. Dia dalam nih apakah Tentang trauma healing permintaan dari Komnas HAM bagaimana trauma healing? Ya, ini kaitannya trauma healing. Memang betul, kami begini. Ya, jadi trauma healing sebenarnya kami pakai bahasa yang lebih sesuai dengan standar hak asasi manusia, yaitu pemulihan korban. Kami sampaikan tadi juga kepada teman-teman PSSI. Sebenarnya bagaimana kaitan antara statuta FIFA dengan statuta PSSI. Itu yang pertama. Yang kedua juga standar. Standar, karena ini Komnas HAM, tentu saja standarnya hak asasi manusia. Dan kami mendapatkan dokumen-dokumen FIFA ini sangat menghormati prinsip dan standar hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Nah, kami tanyakan, ini biar agak Inggris sedikit. Jadi kami tanyakan itu. Misalnya begini, soal early warning system. Tadi kan Pak Anam sudah menyampaikan soal high risk gitu. Nah, ini kan bagian dari early warning system. Yang kedua adalah soal mitigasi. Ketika ada pertandingan yang dikategorikan high risk, itu bagaimana mitigasinya kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang ketiga pemulihan terhadap korban dan keluarga korban, karena ini soal trauma dan lain sebagainya. Trauma ini kan bukan hanya pada korban, tapi pemain Arema juga trauma medis gitu. Tenaga medis juga begitu. Nah, tadi kami meminta pada PSSI juga berkomitmen akan memberikan trauma healing sebagai bagian dari pemulihan. Begitu, oke? Nanti trauma healing yang dimintakan oleh Komnas HAM itu seperti apa cara kerjanya? Begini, yang kita belum sampai pada detail-detail seperti itu. Ini kan baru komitmen. Nanti kita ukur dulu komitmennya, gitu ya. Baru ngomong terus langsung dievaluasi kan repot. Kita evaluasi omongan, oke? KPPI itu tadi menyampaikan bentuk trauma Jadi bukan pengalaman sebagai pemain, misalnya naik kendaraan taktis seperti apa, begitu. Terus bagaimana kemudian dampak misalnya main sore sama main malam terhadap kesehatan dan mental, terus kemudian juga kesehatan fisik, apalagi beban pertandingannya agak padat, misalnya dalam seminggu bisa 2-3 kali pertandingan. Nah, itu yang kami dalami dari teman-teman APPI. pemain Arema dan Persebaya juga dengan trauma Pak, soal Nah, ini kenapa? terkait tragedi kemarin itu main Arema dan Iya, Persebaya, iya. trauma juga. Nah, saya berencana akan ketemu dengan pemain-pemain yang lain, nanti kami untuk memperkaya ya, gitu. Cuma nanti akan disampaikan lagi update-nya. Oke, saya kira itu ya. terkait ini Pak, kan terus sudah ada beberapa temuan fakta lapangan dari Ya. beberapa ahli juga dari LSM juga, terus ada tim investigasi segala macam ini. Nah, sejauh ini Bapak bisa nggak kasih penilaian apakah ini dalam kategori pelanggaran HAM atau tidak atau sebagainya dari Bapak itu secara umum? Kami menggunakan kewenangan penyelidikan Komnas berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Pernyataan sikap dari Komnas HAM seperti apa?
nanti Kami baru menyelidiki berdasarkan kewenangan Undang-Undang 39 tahun 99. Kesimpulannya nanti. Ya. Oke. Begitu. Sip, terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.